قال المصنف أبو حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه ونفحاته ورفع عنا به هذا الوباء والبلاء والفحشاء والأسواء آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman misalu, adapun misal. Misal itu contoh. Di depan dikatakan bahwa mendefinisikan ilmu itu sulit. Akan tetapi definisi ilmu itu bisa terang benderang dengan adanya taksim dan misal kan gitu. Soal taksim sudah dijelaskan di depan bahwa ilmu itu hanya mirip dengan i'tiqad. Kalau dengan dhannuh jelas beda, kalau dengan syakku jelas beda. Apalagi kalau dengan iradah jelas beda. Yang agak kabur dengan i'tiqad. Perbedaan ilmu dan i'tiqad, ilmu itu pasti sesuai dengan maklum, pasti sesuai dengan senyatanya. Kalau i'tiqad, meskipun orang itu yakin seyakin-yakinnya, belum tentu sesuai dengan mu'taqad. Makanya ada i'tiqad sahih, ada i'tiqad fasid. Tidak ada ilmu sahih, ilmu fasid, tidak ada. Kalau fasid bukan ilmu. Sekarang wa amman misalu, adapun misal, perumpamaan. Fahuwa, maka adapun misal, anna idrakal basiratil batinati, bahwa sesungguhnya taunya penglihatan batin. Tafhamuhu, ialah kamu dapat memahami kepada idrak bil muqayyasati bil basarid zahiri, dengan dibandingkan, dikiaskan dengan penglihatan zahir. Jadi ada basirah batinah, ada basar zahir. Basirah batinah penglihatan batin, basar zahir penglihatan zahir. Kita akan dapat tahu apa itu basirah batinah dengan cara dikiaskan dengan basar zahir. Wala makna lil basaril zahiri, dan tiada makna, tiada pengertian bagi penglihatan zahir, illan tiba'u suratil mubasari, kecuali terecapnya, acap itu, atau tercetak. Tercapnya atau tercetaknya gambarnya mubsor sesuatu yang dilihat. Tercetak atau terecap fil quwwatil basirati, di dalam daya penglihat. Daya penglihat min insanil aini, berupa insanul ain, pupil ya, biji mata. Penglihatan zahir itu apa? Penglihatan zahir penglihatan zahir itu tidak lain adalah tercetaknya gambarnya apa yang dilihat, tercetak di dalam biji mata, di dalam daya penglihat. Kalau seseorang melihat kayu, maka gambarnya, maka kayu itu namanya mubsor, sesuatu yang dilihat. Gambarnya kayu itu tercetak, terecap di dalam biji mata, di dalam daya lihat ya. Itu persoalan basar zahir itu. Kama yutawahhamu intiba'us suwari, sebagaimana bisa dihayalkan apa terecapnya gambar-gambar fil mir'ati, di cermin, masalan misalnya. Kalau kita bercermin, gambar kita itu kan tercetak di dalam cermin.
Gambar kita, bukan kita, tapi gambaran kita. Fakama annal basarah, maka sebagaimana bahwa sesungguhnya basar, penglihatan zahir, ya'khudhu suwaral mubsarati, bisa menerima akan gambar-gambarnya mubsarat, hal-hal yang dilihat. Penglihatan menerima gambarnya hal perkara-perkara yang dilihat. Ay artinya yang tabi'u, terecap, tercetak, fiha di dalam kuah basirah, atau di dalam ain gampangan, tercetak misaluha apa gambarannya mubsarat, al-mutabiku yang sesuai apa misal sesuai laha kepada mubsarat. Yang tercetak di dalam mata itu bukan mubsarat itu sendiri, akan tetapi gambarannya. Yang tercetak di dalam biji mata bukan kayu, bukan pohon yang kita lihat, tapi gambarannya pohon. La ainuha, bukan adatnya mubsarat. Fa inna ainan nari, sesungguhnya adatnya api, la tantabi'u, adalah tidak tercap, fil aini, di dalam mata. Kalau kita melihat api, yang tercetak di dalam mata bukan api, bukan api itu sendiri. Bermisadun, melainkan gambaran, yutabiku yang sesuai apa misal, sesuai surataha akan gambarnya nar. Wakadzalika, demikian pula, yuro, terlihat, misalun nari apa gambarannya api, fil mir'ati, di dalam cermin. Kalau ada api kita hadapkan ke cermin, maka di dalam cermin terlihat gambarannya api, bukan apinya ya. La ainun nari, bukan adatnya api. Fakadzalikan aklu, demikian pula akal. Ala misali mir'atin, seumpama cermin. Akal itu seumpama cermin. Tantabi'u, tercetak, terecap, fiha, di dalam mir'at, suwarul makulati, apa gambarannya makulat. Makulat ini hal-hal yang logis, rasional ya. Hal-hal yang bisa dipikirkan dengan akal itu namanya makulat, atau hal-hal yang logis, rasional. Di depan ada istilah mahsusat, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang fisik, material ya kan, mahsusat. Di sini ada mubsarat, hal-hal yang bisa dilihat dengan mata zahir. Mata zahir. Ada mahi alaiha, sesuai dengan apa, hiya yang ada pun suarul makulat, alaiha, ialah atas emma. Ketika kita bercermin, maka gambaran kita itu tercap di dalam cermin ya kan? Ketika kita melihat sebuah pohon, maka gambaran pohon itu terlihat di dalam biji mata kita. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka sesuatu itu terecap di dalam akal kita, yang mana akal itu dianggap sebagai cermin, yang bagaikan cermin. Kalau yang dilihat dengan mata zahir itu namanya mubsarat, kayu, rumah, mobil, itu namanya mubsarat. Kalau yang dilihat dengan kata batin itu namanya makulat ya kan? Hal-hal yang tidak dikasat mata tapi bisa direnungkan dengan akal, itu makulat.
Ketika kita memikirkan sesuatu, maka gambaran sesuatu itu terecap di dalam akal kita, yang akal itu bagaikan cermin. Ya kan? Wa ani biswaril maqulati haqaiqaha wa mahiyatiha. Dan saya bermaksud dengan gambarannya makulat. Yang saya maksud dengan gambarannya makulat ay haqaiqaha wa mahiyatiha, hakikat-hakikat makulat dan hakikat-hakikat makulat. Ini dibuat beberapa perumpamaan untuk menjelaskan tentang apa itu ilmu, ya kan? Fal ilmu, maka adapun ilmu, ibaratun an akhdil akli suwarul makulati wa hayatiha fi nafsihi. Maka adapun ilmu adalah sebuah ungkapan tentang menerimanya akal, menerima akan gambaran-gambaran makulat, hal-hal yang bisa direnungkan dengan akal, wahayatiha, dan keadaan-keadaannya makulat, fi nafsihi, di dalam akal itu sendiri, wantibaiha, dan tercetaknya makulat, fihi, di dalam akal. Jadi ilmu itu artinya ilmu itu artinya bahwa gambaran-gambarannya makulat tercetak di dalam akal yang bagaikan cermin. Kama yudhannu, sebagaimana diduga, min haitsul wahmu, dari aspek dugaan, intiba'us suwari fil mir'ati, apa tercetaknya gambar-gambar di dalam cermin. Seolah-olah di dalam cermin tercetak gambarnya sesuatu. Fa fil mir'ati salah satu umurin, maka ialah di dalam cermin adapun 3 hal. Ada 3 hal yang ada dalam cermin. Pertama, al-hadidu, besi. Mungkin dulu cermin itu bukan kaca tapi besi dulu di zamannya Al-Ghazali, ya. Ya, kalau sekarang ya kaca, ya. Wa soqalatuhu, dan mengkilapnya hadid. Wa suratu al-muntabi'atu fiha, dan gambar yang terecap di dalam sokola, di dalam menggilapnya kaca itu. Di dalam kaca ada 3 unsur. Pertama adalah di dalam cerminnya. Di dalam cermin ada 3 hal. Yang pertama adalah kacanya itu. Yang kedua adalah mengkilapnya kaca. Yang ketiga adalah gambaran yang tercetak di situ. Fakadzalika jauharul adamiyyi, demikian pula esensi manusia. Manusia hendak disamakan dengan cermin. Esensi manusia itu kahadidatil mir'ati, sama dengan besinya cermin. Besinya cermin, kacanya cermin. Jadi manusianya itu sama dengan kacanya. Wa akluhu, adapun akalnya adami, hayatun, adalah suatu keadaan, wa warizatun, dan insting, fi jauharihi, yang ada di dalam esensi manusia, wa nafsihi, dan dirinya manusia, biha, dengan hay'a dan wariza, yatahayya'u lil intiba'i bil ma'kulati, siap apa akal untuk terecap dengan hal-hal yang makulat.
Jadi manusia adalah bagaikan cermin. Esensi manusia itu bagaikan kacanya, sedangkan akalnya manusia itu merupakan sebuah insting yang ada di dalam sosok manusia, yang dengan insting itu akal manusia siap untuk tercetak di dalamnya hal-hal yang makulat. Kama annal mir'ata, sebagaimana sesungguhnya ada pun cermin, bisokolatiha dengan mengkilapnya mir'at, wastidaratiha dan bundarnya mir'at. Tatahayya'u siap apa mir'at, limuhakati suwari untuk menirukan gambar-gambar. Fahusulus suwari fi mir'atil akli, maka adapun terdapatnya atau teracapnya gambar-gambar fi mir'atil akli, di cermin akal, maksudnya di dalam akal yang bagaikan cermin. Allati suwar hiya yang adamun lati misalul asya'i adalah gambaran sesuatu, huwal ilmu adalah ilmu. Ketika kita merenungkan sesuatu, kemudian gambaran sesuatu itu teracap di dalam akal kita yang bagaikan cermin, itulah yang namanya ilmu. Ilmu adalah husulus suwar, terdapatnya gambar, tercetaknya gambaran sesuatu. Tercetak di mana? Tercetak di dalam akal yang bagaikan cermin. Sama dengan tercetaknya gambaran sesuatu di dalam cermin. Itu adalah ilmu. Ini hanya contohnya. Ilmu itu diperoleh dengan cara nalar, ya, nazar kan. Definisi nazar adalah al-fikru fil ma'kulat. Nalar itu adalah merenung, tapi yang menjadi objek renungan adalah makulat. Makulat artinya hal-hal yang bisa direnungkan dengan akal, bukan hal-hal yang kasat mata, ya kan? Wal ghariza tu adapun ghariza allati ghariza biha yang dengan allati yutahayya'u liqabuli hadhihi suwari, menjadi siap apa menerima gambar-gambar ini, hiyal aklu adalah akal. Ilmu itu apa? Akal itu apa? Ilmu tadi itu yakni terdapatnya atau teracapnya gambaran sesuatu di dalam cermin akal. Sedangkan ghariza yang dengan sebab ghariza itu siap gambaran itu diterima di dalam akal, itulah yang namanya akal. Jadi ghariza itu adalah akal. Wan nafsu adapun jiwa, allati hiya haqiqatul adamiyyih, yang mana jiwa itu adalah hakikat manusia. Al-mukhsusatu bihadhil gharizati, yang mendapatkan keekhosan dengan ghariza ini, yang punya kekhususan. Ghariza itu merupakan keekhosan manusia. Selain manusia tidak punya ghariza, kecuali ghariza-ghariza khusus. Jiwa yang merupakan hakikat manusia yang mendapatkan kekhususan untuk memiliki ghariza, al-muhayya'ati liqabuli haqaiqil ma'kulati, yang disiapkan untuk menerima hakikat-hakikat daripada makulat, kal mir'ati adalah bagaikan cermin.
Fataksimul awalu, maka adapun taksim yang pertama, kembali kepada taksim. Ilmu itu sulit didefinisikan, akan tetapi bisa difahami dengan pendekatan taksim dan misal. Fataksimul awalu, maka adapun taksim bagian yang pertama itu yakta'u al-ilma, dapat memutuskan ilmu, memotong ilmu, an madhannil istibahi, dari adanya dugaan-dugaan keserupaan. Dengan pendekatan taksim tadi itu, maka ilmu dapat dipisahkan dari hal-hal yang diduga ada keserupaan. Ya. Ilmu bukan adzan, ilmu bukan asyak, ilmu bukan waham, ilmu bukan i'tiqad. Wahadan misalu, adapun misal ini yang nomor 2 kan misal ya. Yufahimuka hakikatan ilmi, memberikan pemahaman kepadamu akan hakikat ilmu. Dengan pendekatan taksim, maka ilmu menjadi kelar, berbeda dengan waham dan lainnya. Dengan pendekatan misal, kamu dapat memahami hakikat daripada ilmu. Fahaqaiqul ma'kulati, maka adapun hakikat daripada makulat, hal-hal yang dapat direnungkan dengan akal atau hal-hal yang logis rasional. Idan taba'ah, bila mana tercap, biha dengan haqaiqul ma'kulat, an-nafsu al-akilatu, apa jiwa yang berakal. Tusamma, dinamakan apa haqaiqul ma'kulat, dinamakan ilman, kepada ilmu. Jiwa yang berakal ya jiwa manusia. Jiwa yang berakal itu bisa terecap di dalamnya haqaiqul ma'kulat. Apabila jiwa yang berakal itu terecap dengan haqaiqul ma'kulat, maka itulah yang namanya ilmu. Wa kama anna as-samaa'a wal arda wal asjara wal anhara, sebagaimana bahwa sesungguhnya langit, bumi, pohon-pohon, sungai-sungai, yutasawwaru, bisa dibayangkan, digambarkan, antura fil mir'ati, bisa digambarkan, bisa dilihat di cermin, hatta ka'annaha mawjudatun fil mir'ati, sehingga seolah-olah sama ard, asjar dan anhar itu terdapat di dalam cermin kan. Langit, matahari, bumi, pohon, sungai-sungai bisa terlihat di dalam cermin, sehingga seolah-olah itu semua berada di dalam cermin. Wa ka'annal mir'ata hawiyatun li jami'iha, dan seolah-olah cermin itu bisa menghimpun kepada seluruhnya itu, langit, bumi dan seterusnya. Fakadzalika al-hadratul ilahiyatu, demikian pula hadrat ilahi, bijumlatiha, dengan keseluruhan hadirat ilahi. Yutasawwaru, bisa digambarkan, antan tabi'ah, terecap biha dengan hadirat ilahiyah, nafsul adamiyyi, apa jiwanya manusia. Jiwa, di dalam jiwa manusia hadirat ilahi bisa dibayangkan, itu terecap di dalam jiwa manusia. Apa hadirat ilahi itu? Wal hadratul ilahiyatu, adapun hadirat ilahi, ibaratun, adalah sebuah ungkapan, an jumlatil mawjudati, dari seluruh barang-barang yang ada ini. Yang dimaksud hadirat ilahi. Seluruh apa yang ada ini bisa terecap di dalam jiwa manusia ya. Terecap di dalam manusia. Langit bisa terecap di dalam jiwa manusia, bumi, matahari dan seterusnya.
Fakulluha, maka adapun seluruhnya, seluruh al-mawjudat adalah milal hadratil ilahiyyati, dari datang dari hadirat ilahi. Idz laisa fil wujudi illallahu ta'ala wa af'aluhu, karena tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Di dalam wujud ini yang ada hanya Allah dan perbuatan Allah, ya. Ini yang ngarang ini orang sufi ini. Orang-orang sufi yang benar-benar sufi sepakat bahwa alam ini tidak ada, ya. Alam ini tidak ada. Lam yaro illallah, mereka tidak melihat kecuali Allah. Fa idzan taba'at, apabila teracap apa nafsul adami, jiwa manusia, teracap dengan biha, dengan hadrat ilahiyah atau dengan maujudat. Bila mana jiwa manusia itu sudah teracap dengan seluruh apa yang ada, sorot, maka menjadi apa nafsul adami, ka'annaha, ialah seolah-olah jiwa manusia adalah kullul alami, seluruh alam semesta. Kalau di dalam jiwa manusia itu sudah teracap alam semesta, maka seolah-olah jiwa manusia adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta ini bagi orang-orang yang arif billah itu hanya menempati satu sudut di dalam hatinya. Hatinya orang-orang yang arif billah itu lebih besar daripada langit dan bumi ini. Dihatotiha, karena meliputinya nafsu adami, jiwa manusia, meliputi bihi, dengan kullul alam. Karena jiwa manusia itu meliputi seluruh alam semesta, tasawuran wa tibaan, dalam gambarannya dan teracapnya. Wa inda dzalika, dan ketika itu, rubbama dhanna man la yadri, kadang-kadang menduga siapa orang yang tak ngerti, menduga al-hulula, akan hulul. Hulul itu artinya bersemainya Allah di dalam para hambanya itu. Orang yang mengatakan alam semesta tidak ada dianggap orang yang mempercayai adanya hulul, ya, atau wahdatul wujud. Fayakunu, maka ada siapa man la yadri, kaman dhanna, adalah sama dengan orang yang menyangka, anna suratah, bahwa sesungguhnya gambar, halatun fil mir'ati, itu bertempat di dalam cermin. Wa huwa walatun, itu keliru. Di annaha laysat fil mir'ati, karena sesungguhnya surah, gambar itu tidak ada di dalam cermin. Walakin ka'annaha, namun seolah-olah surah itu fil mir'ati, berada di dalam cermin. Fahadha wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim